Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Adapun topik yang akan kami bahas di pagi hari ini yaitu tentang perkembangan ideologi besar dunia dan ideologi baru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rita Nur Alfiah yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Syafaatul Laila dan Fahmi Nur Arifah. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang pengertian ideologi. Pengertian ideologi sendiri adalah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, kata idea disamarkan artinya dengan cita-cita. Yang dimaksud cita-cita di sini adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Ideologi sendiri juga ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ideologi menurut ahli dari Alfian. Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral yang dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Yang kedua, ada pengertian menurut Cicero. Menurut pendapatnya, yang menyatakan bahwa ideologi merupakan sekumpulan yang secara logis Yang selanjutnya yaitu macam-macam ideologi. Yang pertama, liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Beberapa pokok pemikiran yang terkandung di dalam konsep liberalisme adalah: pertama, inti pemikiran kebebasan individu. Yang kedua, berkembang sebagai respon terhadap pola kesatuan negara yang absolut pada tubuhnya negara otoriter yang disertai dengan pembatasan ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan terhadap warga negara. Yang ketiga, landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi pekerti, tanpa harus diadakannya pola-pola pengaturan yang ketat dan bersifat memaksa terhadapnya. Dan yang keempat adalah sistem pemerintahan yang harus demokrasi. Ideologi yang kedua yaitu ideologi komunis. Ideologi komunis adalah suatu paham yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ideologi komunis menurut Darmo Dihardjo memiliki beberapa ciri khusus, yaitu pertama, ateisme. Artinya penganut ini tidak percaya adanya Tuhan, dalam arti bahwa kehidupan manusia berdasarkan atas suatu evolusi. Yang kedua, dogmatisme. Tidak mempercayai pikiran orang lain, artinya ajaran-ajaran yang baku berdasarkan atas pemikiran Marx Engels harus diterima begitu saja. Yang ketiga, otoritas. Pelaksanaan politik berdasarkan kekerasan. Yang keempat, pengkhianatan terhadap HAM. Tidak mengakui adanya hak-hak asasi manusia, hanya partai yang mempunyai hak. Yang kelima, indikator. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh partai komunis, golongan lain dilenyapkan. Dan yang terakhir yaitu
interpretasi ekonomi. Sistem ekonomi diatur secara sentralistik, artinya pengaturan dan penguasaan ekonomi diatur oleh pusat. Negara mengambil alih semua kekuasaan dan pengaturan ekonomi. Kemudian ideologi yang selanjutnya yaitu ideologi Pancasila. Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan filosofis dan kesepakatan politis dari segenap elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Tujuan pokok dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara, sehingga konsekuensinya seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara berdasarkan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafaatul Laila. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Dengan kata lain, Pancasila mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk menjadi ideologi terbuka, Pancasila harus mencakup dalam 3 hal berikut ini. 1. Nilai dasar. Nilai dasar merupakan sebuah nilai yang mendasar yang biasanya tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila Pancasila. 2. Nilai instrumental. Ini adalah nilai dasar yang dijelaskan secara lebih luas seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan dari nilai dasar. 3. Nilai praktis. Maksudnya adalah nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh dari nilai praktis sendiri adalah seperti menghormati, gotong royong, dan kerukunan. Suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal yang berupa cita-cita, pemikiran, juga harus memiliki norma yang jelas, karena ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis yang merupakan suatu pengalaman nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi idealis. Dimensi idealis yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 2. Dimensi normatif. Dimensi normatif yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. 3. Dimensi realistis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Baik, jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jauh dari aturan baik adat istiadat maupun aturan dari pemerintah. Semua bersumber dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana kita ketahui sudah terjadi amandemen sebanyak 4 kali. Bukan tanpa alasan, amandemen ini dilakukan, beberapa pasal dan ayat sudah tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dan sekian dari presentasi kelompok 4. Mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan terima kasih atas waktunya untuk Bapak dosen dan teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.